Sekaligus beliau juga sebagai pengurus pimpinan cabang yaitu bidang pendidikan dan organisasi, bidang pendidikan. Jadi pas beliau nanti akan memberikan materi kepada kita semua. Dan juga yang saya hormati pimpinan cabang SPEE dan SPMI Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Kota Bekasi, yaitu Bapak Maulujo. Mudah-mudahan nanti beliau juga bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan jangan tak lupa pula yang kami hormati para pengurus PBK PT Instrumen Indonesia dan juga ada Garden Metal juga hadir, alhamdulillah. Sebelumnya saya melanjutkan acara. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota PUK PT Instrumen Indonesia yang hadir pada hari ini. Kita aplaus untuk kita semuanya. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini walaupun cuacanya agak mendung-mendung tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk hadir, yaitu dalam rangka agenda kita itu pendidikan dasar PUK SPMI PT Instrumen Indonesia disampaikan oleh para pengisi materi kita. Baik, mari kita buka terlebih dahulu acara kita dengan bacaan Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah sudah kita buka. Mudah-mudahan acara kita bisa berjalan dari awal sampai akhir nanti. Ya, sebelum kita melanjutkan acara itu menyanyikan lagu bangsa di Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mas RS.
Ini kita patungan, termasuk kita PPK kita juga patungan. Jadi ini rumah kita. Jadi kalau teman-teman nanti ada kegiatan silahkan. Terus di sini juga sering ada kegiatan konsolidasi, ada pendidikan segala macam. Dan setidaknya kita ikut andil. Jadi yang baru tahu ya ini adalah rumah kita semuanya. Ya, ini PC FSPM Kabupaten Kota Bekasi. Baik, teman-teman juga saya ucapkan banyak terima kasih hari ini sudah hadir. Ya teman-teman hari ini mungkin bisa masih ada di tempat tidur, ya kan? Sudah dia kasih permen, ya. Anak 3, istri 1, ya. Terus hari ini kebetulan bertugas mengisi materi yang pertama teman-teman tentang sejarah serikat pekerja. Jadi yang nanti akan kita sambung sedikit tentang serikat pekerja juga yang ada di PT kita. Karena selama ini mungkin teman-teman yang hari ini, gitu kan? Tahun 2009 mungkin ada yang berapa kayak Mbak ini gitu kan, yang sudah ada Mbak Mary gitu. Mungkin tahun 2009 ada yang belum ada di PT kita, kan? Ya, jadi luar biasa. Jadi ada beberapa teman-teman yang hari ini mungkin mengalami ya, kondisi-kondisi dari tahun 95 gitu kan sampai tahun ini, dan memang sudah kita bisa dibilang 29 tahun kalau 2025 ya, kalau kemarin 28 kita 29. Dan ini tidak mudah menjaga kelangsungan suatu organisasi di PT yang luar biasa. Ada pergantian presiden, kemudian ada pergantian manajemen, dan juga pergantian yang kebijakan perusahaan. Ya, pulang. Iya, pengennya pulang ya. Baik, hari ini kita tentang belajar sejarah. Biasanya tentang sejarah itu paling membosankan, ya nggak? Biasanya teman-teman waktu sekolah dulu paling pelajaran sejarah itu paling tidur ya. Bisa jadi kita mungkin nggak bisa ketemu hari ini untuk melakukan pendidikan kalau tidak ada yang mendahului kita. Baik, kita masuk materi, tapi sebelumnya saya mau tanya, bangga nggak? Bangganya kenapa coba? Ada yang kita nggak? Ada yang angkat tangan? Ayo. Oh iya. Iya. Jadi masih saat ini masih menghasilkan. Oke, baik. Yang lain, ada yang ini nggak? Kenapa bangga di PT Nilai Keseimbangan Indonesia? Pasti besar. Oh iya, berarti kalau besar mudah-mudahan lanjut terus ya perusahaan ya. Amin. Oke, menghasilkan pabriknya besar. Ada lagi nggak? Ayo, ada lagi nggak? Yang bangga kerja di PK ini. Ada lagi? Cukup? Ada nggak yang bangga sampai bertanya? Ada nggak? Bangga? Ada nggak? Tidak ada yang bangga. Ya, sebenarnya bukan kita apa ya mengingat usaha, tapi setidaknya teman-teman bisa bekerja tenang gitu kan. Pada hari ini yaitu karena ada PKB kan. Ya, jadi setidaknya teman-teman contoh nih ya. Kalau kemarin tahun 2022 gitu kan, tahun 2022 2023 kalau misalnya itu UMK tidak ada kenaikan ya. Tapi teman-teman yang jadi karpet waktu itu tahun 2023 juga atau 2024 kemarin itu gajinya luar biasa. Sementara KWT dari tidak cuma kerja
Masa ngasih cuma-cuma itu? Ada nggak kemungkinan nggak? Kepikiran, oh ini perusahaan pasti ngasih karena kenaikan upah. Ya. Padahal kemarin kenaikan upah hanya 1,59%, hanya 89.000. Tapi ternyata jadi kakak jadi naiknya jadi 6.400.000 sekian yang kakak baru. Jadi ya, benar ya? Iya. Kira-kira itu kira dikasih perusahaan apa ada yang minta? Nah, kalau yang ini pasti ini dikasih perusahaan, nggak usah minta juga dikasih, gitu kan? Sama kayak misalkan PKB, kalau misalkan kita nggak ambil PKB, perusahaan juga nggak akan menjadikan peraturan perusahaan jadi PKB. Jadi semua itu pasti ada yang memulai, ya, dan tidak serta-merta misalkan kayak kenaikan gaji sekarang ya kan tahun 2025 tidak serta-merta KWT yang sudah kelihatan UMSK-nya naik kan gitu, ya kan? Dan sekarang masih perlu juga sama kita. Ada juga. Harus ikut ya kalau saya. Yang di luar sini kita ya, ada juga. Dulu pernah ada pekerja muda, Pak. Ada pekerja muda. Tapi ada juga. Ada. Jadi ada beberapa ini pernah saya sampaikan. Materi ini ya. Nanti kita refresh ulang ya. Belum pernah coba kita pengen sedikit banyak tentang POK kita. Sejauh apa sih yang dilakukan POK kita? Ini ya. Nah, ini adalah perundingan PKB tahun 2009 tangan. Ini orang-orang lama semua, ya, orang-orang lama, gitu kan? Jadi ada beberapa teman-teman kita yang waktu zaman dulu itu ada almarhum Mbak Moriati, ada Mbak Teres juga, itu juga dulu pengurus POK, gitu kan? Di sini juga ada kegiatan-kegiatan waktu itu, ya. Dan ini yang kita lakukan waktu itu. Waktu seragamnya masih buat dulu apa ya? Ya, nah ini masih milih juga, gitu kan? Ya. Jadi dulu itu kita luar biasa, aksi kita luar biasa. Jadi sampai saat ini ya kita nanti akan teman-teman teruskan, kan gitu, ya. Ini ini 2013, kemudian ada aksi-aksi termasuk nanti ada juga mogok nasional, nanti akan ada juga, gitu ya. Ini zaman dulu, ya kan? Zaman dulu. Ini ada WD tahun 2015 itu 15. Kalau ada yang disebut dulu ada bola api dari langit, kita mengenai orang yang loncat dari atas, ya. Dulu kita ada di mana-mana. Kita kegiatan tahun 2015 itu luar biasa. Jadi kita taat terhadap instruksi, ya. Sampai keluar itu teman-teman kalau bisa. Nah ini sampai di Pemda dari Tamas ini 9 bis atau 11 bis kita dulu. Kalau teman-teman masih ingat, ya. Jadi kita dulu evaluasi kan, ya. Audit. Nah ini ada juga teman-teman kita masih ada di sini, ya kan? Ada Mbak Dia juga masih ada, ya kan? Yang baru hadir, ya kan? Nanti tanya yang sudah juga hadir ya. Ini masih kita review ya. Oh iya. Nanti suruh nyanyi ya. Iya. Iya. Nah, tahun 2000. Jadi ketua blok A. Kemudian 2006 sampai 2009. Bung Tono ini bagian packing ya. Bosnya Doni. Kemudian ketua yang kedua ada Pak Taufik Ismail. Ini juga pernah jadi ketua POK kita. Dua. Ini kalau orang-orang lama pasti kenal ya berarti ya, Mbak Ferry ya, kenal ya. Nah selanjutnya ini Pak Ridwan juga pernah jadi ketua POK. Tahun 2009 sampai tahun 2012. 2015, 2018 masih lanjut lagi itu. Nah, tahun depan habis. Tahun depan mudah-mudahan bukan saya lagi, karena kolomnya sudah habis, ya. Jangan saya lagi. Ya, karena sudah 4 periode itu namanya udah nggak bagus, berarti nggak ada kaderisasi yang bagus, gitu kan. Tapi setidaknya dari gambaran ketua-ketua POK ini ya, saya banyak belajar dari mereka dan juga menjadikan mereka guru saya. Jadi banyak memang
tidak bisa kita di pengurus rumah kerja, ya PUK yang irigasi ya itu kemudian ada Idealisme Indonesia. Jadi memang luar biasa berat. Waktu tahun 2013 kita ganti nama, kita kira Mbak Mira udah ikut PEMDAS, gitu belum ya? Belum ikut PEMDAS ya? Ya saya pernah ya? Nggak apa-apa, kita ikut lagi ya. Ya ini ya, jadi sejarah itu tidak boleh kita lupakan. Jadi setidaknya kita harus tetap ingat bahwa kita dulu pernah berawal dari nol, kemudian dari PSPNI, kemudian sampai sekarang. Ada Mamang dulu pernah jadi pengurus PUK, Mamang ya. Kita korporasi sekarang ya. Nah, ini tahun 2012, 2015. Ini waktu PUK, gitu kan? Ada Mbak Mira juga pernah. Nah, ini yang terakhir ini 2018, 2022 ada Pak Hendrik waktu itu juga pernah, ada Mbak Sofi, ada Mbak Mila waktu itu jadi pengurus PUK. Ini muslimnya kalau misalkan ada yang datang di hotel ini, Berlin Hotel, ada yang hadir? Sekarang datang kan? Yang jelas ini hadir kan? Mbak ini hadir, Mbak Mary hadir kan? Nah, jadi ini 2022 ya. 2022. Nah, terakhir ini 2022-2026. Jadi kita masih punya waktu setahun ke depan masa bakti PUK-nya. Nah, ini ada berapa? Kita sudah ada berapa yang sudah jadi pengurus PUK? Antara ini golongan muda yang kita masukin. Mudah-mudahan ke depan sudah mulai ada regenerasi baru, ya. Karena ada beberapa yang mau untuk belajar. Ya. Saya dulu juga nggak ada cita-cita pengen jadi ketua PUK, nggak ada. Justru kalau misalkan cerita ya, saya dulu itu paling protes paling kencang terkait kenaikan COS. Buat apa sih naik COS tinggi-tinggi, ya kan? Hilangnya kemana sih? Ya ternyata malah saya ditarik dari pengurus. Jadi akhirnya tahu, oh ternyata apa yang kita potong tiap bulan kemudian disetor ke DPP itu memang kewajiban kita sebagai anggota organisasi. Gitu kan? Jadi kita teman-teman yang dipotong tiap bulan hampir 58.000. Nggak nyampe 30 juta, itu disetor ke DPP itu 9 juta sekian, hampir 9 juta. Nah, sisanya itu kita kelola buat kegiatan-kegiatan aksi, kegiatan-kegiatan pendidikan, kegiatan-kegiatan konsolidasi, dan ini memang sebenarnya penting banget bagaimana kita termasuk kita juga mengadakan senam kan ya. Senam itu juga kita lakukan itu dari dana COS teman-teman semuanya. Nah ini syarat menjadi ketua PUK, pengurus PUK dulu, ya kan? Nah setelah jadi pengurus nanti akan bisa jadi maju menjadi ketua PUK. Nah ini kita juga terbuka. Jadi silakan kalau memang mau ya. Ada juga sekarang ini ketua PUK yang perempuan itu ada di Omron. Sekelas Omron kan bukan PUK kaleng-kaleng kan gitu. Ya. Jadi gitu Mbak Sele, syaratnya sudah terpenuhi teman-teman ini. Salah satunya adalah pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar sudah terpenuhi. Kemudian juga nanti jangan berhenti di pendidikan dasar. Ada pendidikan lanjutan, ada pendidikan public speaking, ada jalan, ya kan? Nah, ini syarat untuk jadi ketua ya pendidikan dasar dulu, kemudian ikut-ikut pendidikan, ikut-ikut aksi-aksi. Nanti setelah kata mudah-mudahan muncul lagi ada generasi-generasi ke depan yang akan menjadi ketua PUK itu ya. Siap ya? Ya kan? Ya rugi kan datang pendidikan. Siapa yang nanya? Pak Siti mana? Tanya sama Pak Siti. Ya, misalkan di perusahaan tempat kerja kita tidak ada serikatnya, boleh nggak kita mengikuti serikat kerja di tempat lain? Kalau saya sih boleh-boleh aja. Cuma manfaatnya nggak ada di tempat kerja kita, kira-kira kasbi lah ya, misalkan kasbi di luar sana, tapi manfaatnya nggak diterima di perusahaan itu. Makanya alangkah baiknya di perusahaan itu dibentuk serikat pekerja. Kenapa? Yang akan menerima manfaat itu dari teman-teman sendiri. Jadi kalau misalnya kita ikut serikat pekerja, itu sudah ada. Jadi memang untuk menjadikan serikat pekerja minimal 10 orang itu sudah bisa menjadi pengurus unit kerja atau PUK. Ya kan? Jadi setidaknya nggak masalah, tapi alangkah baiknya kita bikin sendiri. Jadi nanti misalkan Pak Siti di tempatnya nggak ada, nyari 10 orang, nanti bawa aja ke sini, apa ke PC atau kemana, nanti bisa kita lanjut
lebih bermanfaat buat kita. Itu kira-kira ya, Mas Yuli ya, paham? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya Didi Siswoyo, Ketua PUK Nindek Instrumen Indonesia di kawasan RW 2100. Hari ini kita mengadakan pendidikan dasar untuk anggota dan alhamdulillah hari ini hampir 97% itu yang daftar sudah hadir. Dan ini merupakan memang bentuk konsistensi kita dalam memberikan pendidikan pada anggota, dan intinya adalah bagaimana kita menciptakan generasi-generasi baru untuk kelangsungan PUK ke depan. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung acara hari ini. Mudah-mudahan ke depan PUK Nindek Instrumen Indonesia bisa lebih langgeng lagi, lebih memunculkan generasi baru yang bisa memajukan PUK Nindek Instrumen Indonesia ke depan. Terima kasih. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. FSPMI, 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 yes, yes, yes. Saya dari bidang organisasi dan pendidikan akan menjelaskan mengapa pentingnya pendidikan dasar serikat pekerja. Yang pertama adalah untuk mengedukasi para anggota mengenai apa manfaat dan pentingnya berserikat bagi kita sebagai kaum buruh. Yang kedua yaitu pengenalan mengenai serikat pekerja lebih dalam, baik secara sejarah dan perkembangannya. Dan yang ketiga adalah menurunkan nilai pengetahuan, pengalaman, keterampilan dari generasi sebelumnya ke generasi yang lebih muda, yaitu sama saja seperti kaderisasi, yaitu memberi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan baik secara rohani maupun jasmani. Yang ketiga adalah penguatan serikat pekerja, di mana serikat pekerja ini harus diperkuat lagi dengan adanya pendidikan serta pelatihan. Yang terakhir adalah pengembangan soft skills, yaitu baik secara komunikasi, pengetahuan, kepemimpinan, dan berpikir secara kritis. Oke. Halo, nama saya Arif Trisnanto. Saya hari ini mengikuti acara pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh PUK Migas Ibuji Indonesia atau Nindek Instrumen. Saya sangat senang dan dapat wawasan yang baru, dan semoga saya bisa menjadi pengurus PUK di masa depan, dan semoga PUK Nindek Instrumen Indonesia semakin solid ke depannya. Cukup sekian. Injeksi nah, sebenarnya bisa, kemarin sudah mulai kita buka, ada beberapa, malah kamu kita ajak kemarin, siapa si Angga ya kalau nggak salah, itu ikut nilai kawasan. Jadi setidaknya nanti komunikasi aja Bang Rian. Jadi kalau misalkan ini di Paturasen atau di engineering hubungi Kang Asep lah ya. Misalkan saya ya kita istilah kata awalnya jangan terlalu paksa dulu, karena kita kan pengennya perusahaan berjalan, aksi berjalan, ya, kita harus tetap tahu dulu ya. Jadi dari kita ngomong, saya ikut aksi, kalau hari ini nggak boleh, terus aksi berikutnya kan gitu. Jadi ada namanya negosiasi gitu Bang ya. Jadi jangan khawatir. Kalau misalkan teman-teman ada yang ikut aksi, hubungi bakal masing-masing kan ada bakornya. Kemudian juga ada yang misalkan bidang organisasi, misalkan satu ada Pak M, kedua ada Kang Asep, jadi kalau misalkan ada yang aksi, ayo rasakan. Lalu seolah-olah kan, wah enak banget nih aksi kan gitu. Bisa keluar PP gitu kan, ninggalin kerjaan gitu kan. Kesannya aksi itu enak, padahal di luar sana aksi itu ya misalkan ya Bang Riki itu kan dorong-dorongan sama polisi, resikonya luar biasa. Partai buruh, partai buruh, jangan pakai istilahnya, jangan nangis menang ya. Nah, baik kawan-kawan, kita masuki materi kedua. Insya Allah kalau jam sekarang masih segar-segar ya, masih melek-melek lah. Nanti kalau udah istirahat agak danger ya kawan-kawan. Terlebih dulu perkenalkan, nama saya Heri Himawan. Saya diberikan amanah di sini untuk mengisi akademisi pendidikan. Bukan misi ya, saya bukan guru soalnya. Saya cuma ya karyawan biasa yang ditugaskan oleh itu untuk saling sharing lah ya.
materi kedua kita ada fungsi dan peran serikat pekerja dan tata cara keluh kesah. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang mau mengeluh ke saya, boleh, tapi jangan mendesak. Ya, berkeluh aja, berkeluh kesah. Mas Didik itu, Mas Didik nggak cocok jadi ketua PUK, cocok menjadi ketua PC kan gitu. Dan nanti sampaikan ke saya, nanti saya sampaikan ke Mas Didik. Oke kawan-kawan, nama saya Naimawan, saya di PC tadi sebagai asistennya Mas Didik. Saya Biro Pendidikan untuk periode 2000 berapa Mas? 2019 sampai 2024, kemudian sekarang 2024 sampai 2029. Ya. Dikasih puji. Sekarang ini saudaranya GI. Ya. Saya di Tiongkok ini di kawasan Egypt. Alhamdulillah kerja baru menginjak tahun ke-26 di Tiongkok ini. Udah tua ya? Udah tua emang. Udah punya istri. Iya. Sampai mana ya? Parisen. Dulu udah kantor berarti? Habis kontrak? Enggak, baru lulus sekolah. Oh. Masuk di Tiongkok. Tapi resign 3 bulan. 3 bulan betah ya? Kayaknya kecil ya? Iya, kayaknya kecil emang kalau di dikasih puji. Belum kenal saya emang belum terkenal dulu. Sampai sekarang juga belum. 3 bulan tahun berapa enggak? 2009 lulus sekolah, terus kan ada dari sekolah buat masuk ke divisi. Ah. Besok banyak banget Pak, tapi alhamdulillah masuk ke dasar. Wah, biasa berarti. Ini orang-orang terpilih berarti ya? Saking banyak tes tapi lulus. Iya. Mbak siapa namanya? Mbak Nopion Delta dulu di Asli ya? Di atasnya ya? Oke. 2009 saya masih jadi pengurus ketua bidang advokasi di BPKP ini. Sampai sekarang alhamdulillah sudah diberikan amanah untuk periode ketiga jadi ketua PUK di PT PUK Indonesia. Kalau sekarang nggak kenal ya, saya ya nanti kenal teman-temannya ya. Jadi PUK ini gitu tuh ketuanya itu. Tapi kalau misalkan mau masuk ke PUK ini, bilang aja, nyari aja langsung aja dengan saya. Ya, saya bukan calon asalnya. 10 kita udah nggak ada yayasan tuh PUK ini. Kemudian ganti dengan magang tuh sampai 2012 ada magang. Kemudian dari magang setelah 2012 dulu ada gerbek PT, gerbek pabrik ya dulu. Jadi dari kontrak, dari yayasan, dari magang diangkat jadi karyawan tetap. 2011-2012 Kyokuning angkat 600 orang 700 orang gitu. Nah, sekarang makanya sekarang ya alhamdulillah karyawan tetapnya udah banyak karena itu tahun 2012 itu kita mengangkat karyawan. Alhamdulillah masih satu istri. Alhamdulillah dengan anak masih satu. Pendidikan dulu sempat di STH Dharma juga. Kemudian di PUK ini sekretaris 1 periode, Wakabdi Advokasi 1 periode, ketua PUK 3 periode sekarang, dan di Biro PC dari 2019 sampai dengan sekarang di Biro Pendidikan. Ada di depan ya Muhammad Soleh ya, sebagai apapun saya tetap ya. Siapa yang bandel? Soleh. Siapa yang mencuri? Soleh. Oke, kalau punya anak namain Soleh ya. Saya bidang pendidikan di pimpinan cabang 2 periode. Sebelumnya dari 2015 sampai 2024 di bidang organisasi. Kalau dulu ada Bung Trisno tuh, ada kan? Kenal Bung Trisno nggak? Jaya. Dulu kalau di Mongkong teriak-teriak sama dia tuh. Ya makanya wajah saya, badan saya hitam. Bukan satu-satu gitu, bukan. Ya, yang saya tunjuk orangnya mohon berdiri ya. Siap nggak? Bu, pojokan sana. Ibu apa mbak? Tolong berdiri mas. Siapa mas namanya? Yang sana. Mbak, namanya siapa? Sama dia jadi jodoh kan? Namanya siapa?
Gak kenal. Sama-sama di dek kan? Di dek. Beda bagian. Bagiannya bagian apa? Mas, gak kenal. Di dek kayak tahun berapa? 2020. 2020 pas. Gak apa-apa. Rasulullah sama istri yang pertama juga beda 20 tahun. Iya. Iya. Pengen kenalan nggak? Pengen kenalan nggak? Sekarang Mas siapa namanya? Kurang bicara. Namanya siapa? Nama saya Albi Murfadli. Bagian Stepping 1. Mbaknya siapa? Arti bagian? Stepping 1. Mbaknya siapa namanya? Saya Fitri Agustina bagian Fitri. Fitri Agustina. Agustina. Lahir Idul Fitri. Ya Idul Fitri Agustus. Siapa Mas? Namanya siapa? Banyak tambah. Ya Ibu, diri Bu. Bu, mau diri. Ya. Kenal nggak? Nah, satu bagian. Oh beda. Kok ini bisa kenal ini? Kayaknya pada jaim ya kalau ketemu. Siapa Mbak? Mbak Meli. Mbak Meli bagian? Nah bagian Citrana. Siapa Mbak? Mbak Uji, bagian apa? Injection. Masih jadi mas. Masih mas kan? Ya, bapak. Udah mau bawa pak? Istirahat. Siapa namanya mas? Kenal nggak mas? Belum. Mbak kenal nggak? Mbak juga. Satu nilai kan? Tahun berapa mas satu nilai? 2011 masih? 2015 sudah 4 tahun. Ya. Masih single? Oh, udah punya anak mas. Siapa lagi? Nama saya Arif Trisusanto. Adi. Bidang kau gimana? Departemen apa? Injection. Kalau mbaknya? Tapi siapa namanya? Ulangi. Nopi. Ya, Nopi. Siapa? Dia betul udah punya anak. Ya, udah 3 bulan. Mbak yang kena jadi. Ya. Kenal nggak Mbak? Kenal. Nah, anak buah jangan-jangan. Enggak. Siapa namanya? Gita. Mbak Gita kenal? Siapa? Iya. Lu bagian? Enggak beda. Lu bagian mana? Musik, bagian? Nggak tahu kalau bagiannya. Oh PVC. Divisi. Oke. Kalau bagiannya nggak tahu. Ya, terima kasih. Gak mungkin ya nanti gini. Saya ngetes. Yang paling depan untuk Menyuarakan. Iya Untuk betul. menyuarakan kepentingan pekerja. Iya betul. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Bu, jalannya. Apa aja jalannya? Segalanya dalam pekerjaan. Lanjut, apa lagi? Itu aja. Bu, ada nambahin nggak? Memberikan saham, apa lagi? Mewakili pekerja dalam lembaga ketenaga kerjaan. Oke. Tadi fungsi dan peran serikat kerja mewakili, mensuarakan, ya kan, kepentingan pekerja. Lebih inti, bagaimana serikat pekerja hadir, membela, melindungi, dan mensejahterakan pekerja dalam lembaga, dipartit, dalam perundingan-perundingan pembuatan PKB. Maka bukti dari hubungan harmonis industrial itu adanya PKB. Kira-kira ada yang paham nggak PKB itu apa? Perjanjian kerja bersama. Di dalamnya ada apa? Peraturan. Kedua, hak dan kewajiban. Dalam isi PKB, hak, kewajiban, dan syarat-syarat kerja.
atau peraturan atau tata tertib. Siapa yang bikin? Serikat Pekerja dan Pengusaha. Itu bukti nyata tertinggi peran Serikat Pekerja. Dengan adanya PKB, hak-hak teman-teman baik upah, kesejahteraan, jaminan sosial itu akan terlindungi. Tidak gampang dihapus, dihilangkan oleh perusahaan. Kedua, tentang syarat-syarat kerja tadi, bagaimana syarat-syarat kerja itu melindungi agar apa? Anggota atau pekerja tidak gampang di SP, tidak gampang di PHK. Kalaupun itu terjadi, syaratnya ribet. Kalau ada PKB, kalau tidak ada PKB, adanya apa? PP, peraturan perusahaan. Yang bikin siapa? Perusahaan. Kita kira kalau yang bikin perusahaan nguntungin pekerja atau tidak? Sidang organisasi 6. Mendapatkan bimbingan, perlindungan, pembelaan, dan pengembangan diri. Memilih pengurus, memilih ketua, atau kita dipilih. Artinya kita harus siap menjadi penerus PUK. Bener nggak? Kan enak jadi PNS. Apa PNS? Penitip nasib. Ya, udah jadi penitip nasib lah. Ayo maju, ada abang aja apa? Ayo ke depan, ini abang, saya support. Support doa aja bang gitu. Paling enak tuh ya. Lanjut. Aktif, berbicara, memberikan saran, kritik. Ya, gimana? Ketika ada rapat, ketika ada konsolidasi, ada nggak konsolidasi anggota? Ada. Ada nggak? Ada nggak? Berapa bulan sekali? Tahu 2 kali? Bener nih. Di mana? Karena saya belum pernah diundang soalnya. Di sana 2003 sudah kenal dengan sudah tahu FSMI. 2006 kurang lebih saya sudah mulai masuk FSMI, ikut serikat dari Korlap, pernah menjadi Korlap, pernah menjadi bendahara PUK, pernah menjadi sekretaris PUK, dan di 2012 saya pernah menjadi ketua PUK. Bidang perempuan. Kemudian sampai 2019 saya diamankan kembali untuk menjadi ketua bidang perempuan di bidang cabang. 2021 kasus saya baru selesai. Saya di PHK 2015 dan baru selesai itu di 2021. Jadi sampai tingkatan PHI sampai sudah tidak ada upaya hukum apa lagi yang mau manajemen lakukan. Jadi kita bertahan sampai 6 tahun dan alhamdulillah selesai. Dan memang hasilnya
وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الخير من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم قم